Shalom Bapak-Bapak, selamat malam, selamat kita beribadah pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak-Bapak yang hadir di tempat ini untuk bangkit berdiri maupun yang di rumah. Kita akan bawakan satu lagu, Ku Tak Membawa Apapun Juga. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa, tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku datang ke surga. Sekali lagi, ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanakan ku hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, haleluya, membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanakan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanakan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya.
Haleluya. Kami datang membawa hati kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Dia Raja segala raja, karena Dia telah bangkit dari kematian, menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan dan Raja kita. Haleluya, haleluya. Ku telah membawa, kita membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan, kami anak-anak-Mu. Kami membawa hati kami pada malam hari ini untuk datang kepadamu ya Tuhan. Pada malam ini Tuhan, ibadah komisi pria di tempat ini, kiranya curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kami anak-anak-Mu, baik kami yang datang secara langsung pada hari ini maupun di rumah. Kiranya Engkau jamah kami Tuhan, sentuh hati kami Tuhan, melalui puji-pujian yang akan kami bawakan kepadamu ya Bapa. Dan biarlah hati kami Tuhan memuji, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa pada malam hari ini, kalau masih ada komisi pria yang dalam perjalanan, kiranya Tuhan Engkau yang pimpin, tibakan di tempat ini dengan bersama-sama dengan kami untuk bermazmur bagimu ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk komisi pria pada malam hari ini. Mungkin mereka tidak datang karena suatu halangan apapun juga. Roh Kudus, kiranya Engkau yang tilik hati mereka Tuhan, tilik hati Bapa-Bapa, untuk mereka bisa datang dan beribadah bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan bersekutu, berkumpul bersama komisi pria yang lain yang mungkin masih beribadah di rumah. Kiranya Tuhan yang sentuh hati mereka untuk mereka datang beribadah bersama kami di tempat ini. Dan biarlah Tuhan kemurahan-Mu ya Bapa yang melingkupi kami semua. Bapa di dalam surga, kalau sebentar kami akan bermazmur bagimu, ya Tuhan, layakan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami bernyanyi untuk
kemuliaan nama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami memuji dengan hati yang penuh dengan syukur kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu hadir pada ibadah ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu berada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri Bapak-bapak. Shalom, selamat malam. Senang sekali saya bisa beribadah di tempat ini bersama Bapak-bapak ya, yang mungkin ketemu cuma seminggu sekali. Mari Bapak-bapak yang masih ada di rumah, yang mungkin masih takut atau gimana, mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang secara langsung, kita beribadah bersungguh-sungguh, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat satu lagu, Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, maka mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, haleluya. Sebab Dia hidup, pada hari Yesus. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang hari esok hidup jadi berarti sebab Tuhan hidup. Yesus namanya, amin, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Pada hari Yesus, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, haleluya. Hidup jadi berarti sebab Tuhan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak-bapak. Nah, kesempatan pada malam hari ini mungkin Bapak-bapak ada yang mau bersaksi cinta kasih Tuhan selama seminggu ini. Saya persilakan untuk maju ke depan. Sambil menunggu kita angkat satu pujian, besarkan nama Tuhan.
Haleluya. Besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku harapkan dalam betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang kuasa. Oh, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. Oh, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak-bapak silakan kalau ada. Haleluya. Kalau tidak ada, kita akan sambung dengan pujian yang satu lagi. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia jamin firman-Nya. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, aku batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Allah benar. Yesusku, Allah benar. Yesusku, Allah benar. Yesus Raja. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita angkat lagi pujian ini. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal. Dia jamin firman-Nya. Oh, haleluya. Bersorak pada segala raja, kekuatanku, perisaiku, batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia,
Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya, puji Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus kita Allah yang perkasa. Amin. Amin. Bapak-bapak, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita masih bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, berkarya. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Oh haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami, jadikan kami sama seperti Yesus. Sebentar firman-Mu akan disampaikan ya Bapak. Kami aminkan pujian ini. Ubahlah kami, hati kami Bapak. Hati yang seperti hati Engkau ya Yesus. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu akan dinyatakan pada malam hari ini melalui hamba-Mu yang akan Engkau utus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini ya Bapak.
pakai hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa untuk memberitakan kebenaran isi hati-Mu Tuhan untuk kami Komisi Pria pada malam hari ini ya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi melalui firman-Mu saat ini Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami ya Bapa, untuk kami layak di hadapan-Mu saat ini menerima kebenaran firman-Mu saja Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu adalah air yang hidup. Firman-Mu adalah pelita kaki kami Tuhan, di mana saat kami melangkah, firman-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkata-katalah ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas langit dan bumi dan hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Selanjutnya saya persilakan hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, shalom Bapak sekalian, shalom saudaraku sekalian. Kita bersyukur malam hari ini dalam Komisi Pria, kita sudah menggenapi atau memenuhi firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 18 ayat 20. Apa itu? 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Kita sudah melebihi apa yang Allah sampaikan di kitab itu. Jadi saudaraku, kita harus terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada orang memandang atau punya pemahaman bahwa dalam persekutuan itu harus dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang besar. Itu ya, saya teringat ketika saya belajar dulu perintisan pada zaman reformasi lah itu ya setelah reformasi. Jadi memang benar seperti kata Alkitab ya, 2-3 orang berkumpul Allah hadir. Waktu itu saya menemukan atau saya bertemu dengan satu jiwa. Jadi artinya kami sudah 2 orang berkumpul. Jadi memang dalam persekutuan dengan Tuhan kita harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi malam hari ini kita sudah lebih dari 2-3 orang dan tentunya kita percaya Tuhan juga tentunya hadir dalam setiap pribadi kita, dalam setiap persekutuan kita, dalam Komisi Pria Palprip Gereja Pantekosta di Indonesia, Taman Cibodas. Baik, jadi satu hal yang saya sampaikan, jangan pernah terpengaruh dengan jumlah bilangan, gitu ya. Mari kita terus memiliki iman yang menyala-nyala, memiliki persekutuan yang intim, yang indah dengan Tuhan. Kalau memang kita bisa waktunya, seperti malam hari ini di dalam persekutuan Komisi Pria Gereja Pantekosta. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Nats berkata, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman. Itu ya, sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya malam hari ini, saya akan mendapat
waktu untuk membawa renungan dalam komisi pria yang ada. Kita buka bersama dalam firman Tuhan, kitab Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3. Ayat 19 sampai 26. Ratapan pasal yang ketiga ayat 19 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita sekalian bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa saya kasih judul renungan malam hari ini adalah kasih yang memberi harapan. Kenapa saya kasih judul ini? Karena begini, Bapak-bapak yang kasih Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, saya kalau boleh saya menyampaikan renungan itu di mana setidaknya saya hidup dalam pengalaman yang ada, hidup dalam firman itu, dan memang kondisi ini juga diperhadapkan dengan orang-orang yang banyak saya temukan, artinya banyak orang yang tidak lagi menaruh harapannya di dalam kasih akan Tuhan. Jadi saya kasih judul adalah kasih yang memberi harapan. Tentunya kasih siapa? Kasih Allah. Nah, ini adalah suatu ratapan, ratapan. Kalau kita membaca firman Tuhan ini menurut historinya, menurut sejarahnya, pada waktu itu di mana Yerusalem, suatu kota yang besar, runtuh dalam kepemimpinan Raja Babel, dan pada masa itu kehidupan orang hidup dengan terjadi kebobrokan moral pada waktu itu, pada kondisi di mana Yeremia pada waktu itu bertindak atau hadir sebagai seorang nabi untuk melihat kondisi yang ada, Jadi nabi yang pada saat itu hidup pada saat umat Tuhan di Yerusalem sedang mengalami kerusakan besar, termasuk kerusakan moral, juga dalam kondisi ini tentu seorang nabi yang besar, kita tahu Yeremia ini mengalami suatu kesedihan hati karena melihat kondisi Yerusalem yang porak-poranda, atau boleh dikatakan runtuh pada waktu itu sampai kepada tangan lawan atau tangan musuh Raja Babel pada waktu itu. Saudaraku sekalian, ternyata dari kisah ini, dari zaman para nabi, bahkan nabi sekalipun sudah mengalami kondisi suasana meratap, kesedihan. Artinya
kondisi seperti ini berlaku, bahkan bisa terjadi kepada siapapun juga. Kepada orang yang punya tahta tertinggi sekalipun, bahkan orang mungkin yang duduk di singgasana, bahkan orang yang memiliki jabatan tertinggi, bahkan orang kaya, orang miskin, siapa saja akan mengalami yang namanya ratapan atau kesedihan. Jadi dalam hal ini tentu kalau diperhadapkan dengan suatu kondisi yang menyedihkan, ya siapa sih yang tidak punya hati yang pilu, hati siapa sih yang tidak sedih, itu ya. Jadi semua pada zaman itu kondisi Yerusalem porak-poranda, semua perkakas yang ada hancur semuanya. Yang lebih ironinya itu saya katakan tadi, pada kehidupan umat manusia, orang-orang pada waktu itu moralnya rusak. Bukan hanya Yerusalem secara fisik gitu ya, secara bangunan, tapi disinilah Yeremia meratapi kondisi yang ada. Nah, saudaraku, kita akan lihat satu persatu ayat ini. Kalau saya diperhadapkan dengan suasana banyak orang yang mengeluh setiap saat dalam kehidupannya, karena saya ada di dalam beberapa komunitas orang Sumatera, ya, jadi saya harus bisa menempatkan diri sebagai pribadi yang dapat ya setidaknya memberikan semangat bagi mereka, setidaknya memberikan doa, dukungan, doa bagi mereka supaya mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, jangan sampai kehadiran orang percaya, kehadiran kita memperburuk atau memperkeruh kondisi orang-orang yang yang memiliki kesedihan, memiliki ratapan, memiliki keluh kesah di dalam kehidupan ini. Jadi, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam hal ini apakah kita bisa memahami mengapa kita berada dalam kondisi kesedihan, mengapa kita berada dalam kondisi pilu? Kadang siapapun orangnya, mengapa Tuhan saya berada dalam kondisi ini? Siapapun. Kadang pertanyaan itu muncul, saya pribadi pun pernah, bahkan ya mengalami, kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Itu ya, itu manusiawi. Dan itu yang terjadi, dialami banyak orang pada zaman akhir ini. Mengapa? Selalu timbul pertanyaan kepada Tuhan, mengapa itu terjadi? Mungkin ini yang dialami oleh Yeremia pada zaman Yerusalem yang runtuh pada waktu itu. Karena itu, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kita lihat ayat-ayat berikutnya. Dalam hal ini, ketika Yeremia diperhadapkan atau menghadapi Yerusalem hancur, apa yang terjadi, apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya pada waktu itu. Nah, kita melihat beberapa poin atau beberapa rahasia lah ya, atau cara merespon untuk mendapatkan suatu kekuatan dan jawaban dari Allah di dalam kasih akan pengharapan dari Tuhan. Nah, yang pertama dikatakan ayatnya yang ke 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Nah, inilah keyakinan seorang nabi yang bernama Yeremia dalam ratapan yang ada, dalam kondisi yang ada, bahwa dia katakan di sini, ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Artinya apa? Dia tidak terpuruk dalam kondisi yang memilukan. Dia tidak terpuruk dalam suasana yang menyedihkan.
Dia mengingat bagaimana kasih setia Tuhan yang akan terus membangkitkan semangatnya, membangkitkan kekuatannya. Kalau di dalam budaya orang Sumatera menghadapi suasana pilu, suasana duka, saya tidak bisa bayangkan semua sampai air matanya itu kering oleh karena menangis seolah tiada harapan untuk hari esok, gitu ya. Begitu meratapi, apalagi orang tua yang sudah berumur, yang sudah lansia, bahasanya itu adalah sudah meninggalkan berapa generasi, 3 atau 4 generasi, itu luar biasa ratapannya. Mungkin mengingat juga kebaikannya pada masa hidupnya, ya semua ditumpahkan di sana sampai air mata kering. Artinya ketika kita diperhadapkan dengan kondisi duka, kondisi yang memilukan, ya manusiawi kita harus meratapi, harus sedih. Tapi dalam hal ini Yeremia tidak larut dalam suatu pilu yang dihadapi, meski Yerusalem yang begitu dibanggakan, begitu megah, hancur berantakan, hancur berkeping-keping. Tapi dia mengingat selalu akan kasih setia Tuhan. Dia tidak berorientasi kepada masalah yang dihadapi. Dia tidak berorientasi kepada kondisi yang menyedihkan. Tetapi dia ingat akan kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi ini adalah satu poin yang menjadi ramuan, ya, yang menjadi suatu formulasi. Ya, dia memformulasikan bahwa kasih setia Tuhan itu lebih besar daripada masalah yang dihadapi, lebih besar daripada kondisi yang dihadapi pada waktu itu. Kalau kita melihat di zaman sekarang, punya masalah, cenderungnya orang menceritakan segala masalah, diceritakan kepada si A, disampaikan kepada si B, diceritakan lagi kepada si C. Seolah tidak ada harapan. Ini boleh saya katakan, ini bukan pribadi yang mengingat akan kasih setia Tuhan. Ini adalah kondisi orang yang fiktif mentalitas. Ya kan ya? Ada orang begitu, semua masalahnya diceritakan kepada siapapun yang ditemukan. Jujur saya tidak suka pribadi yang begini. Dan saya pun tidak suka demikian. Jujur, seberat apapun masalah saya, ya ini ada Bapak Gembala, saya di sini sebagai mentor saya, ya saya bukan tidak ada masalah, saya banyak masalah juga. Pernah mengalami masalah yang besar. Dalam ya harusnya saya wajib sharing kepada Bapak Gembala sebagai mentor saya. Tapi dalam hal ini, saya yakin saya tidak berorientasi kepada masalah yang saya hadapi. Seperti Yeremia katakan, dia mengingat akan kasih setia Tuhan yang melebihi, yang besarnya melebihi segala masalah yang dihadapi. Ya, saya berpikir apakah suatu lagu Pantekosta itu digubah dari sini? Masalahmu tidak melebihi kekuatan, itu ya. Itu lagunya orang Pantekosta ya. Apa mungkin itu digubah dari sini, saya nggak tahu. Ya. Jadi jangan berorientasi kepada masalah yang dihadapi. Bayangkan seorang nabi diperhadapkan dengan kondisi yang memilukan. Makanya ada kitab Pratapan, historinya dari Yeremia yang mengalami kondisi itu. Dan kita pun mengalami
Masalah-masalah mungkin tidak serupa dengan Nabi Yeremia, tapi berbeda masalahnya. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah yang ada di dalam setiap kehidupan kita? Ingat selalu akan kasih setia Tuhan, sehingga di dalam kondisi masalah yang kita hadapi ada suatu kelegaan. Memang pahit, ya, memang pahit. Terkadang mematikan gitu ya, masalah yang dihadapi oleh setiap orang. Ya, tetapi dalam hal ini kita bisa membawa segala masalah kita di hadapan Tuhan dengan mengingat kasih setia Tuhan, bahwa kasih Allah yang akan melebihi segala masalah yang kita hadapi. Itu yang dilakukan atau yang dialami oleh Nabi, seorang Nabi yang besar itu Yeremia. Dalam ratapannya dia mengingat kasih setia Tuhan yang besar. Yang kedua, bagaimana rahasia supaya kita mendapatkan kekuatan dan jawaban di dalam kasih akan pengharapan di dalam Tuhan. Ayat yang ke-24 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Berarti yang kedua adalah menjadikan Tuhan sebagai harta yang termahal atau harta kesayangan. Ya, kalau secara materi kita bisa bayangkan suatu kota Yerusalem dihitung secara materi itu sudah tidak bisa kita bayangkan berapa besar kerugian. Tapi dalam hal ini ayat ke-24 Yeremia, firman Tuhan katakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi menjadikan Tuhan sebagai harta kesayangan di dalam kehidupan kita. Sekalipun harta duniawi lenyap, sekalipun orang-orang yang mungkin kita kasihi meninggalkan kita. Dalam hal ini Nabi yang bernama Yeremia menjadikan Tuhan sebagai harta kesayangan di dalam kehidupannya. Bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi artinya apa? Hanya Allah harta kita yang terbesar di dalam kehidupan ini. Sekalipun itu diizinkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar banyak kesaksian orang percaya di dalam Tuhan, itu ya, orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, yang dulu punya harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi oleh karena beberapa kondisi, oleh karena beberapa masalah, oleh karena beberapa penyakit, semua hilang. Itu ya. Dan dia dengan iman berkata di hadapan Tuhan melalui kesaksian yang ada, ternyata selama ini saya salah. Saya berorientasi kepada harta duniawi. Dan dia boleh berkata, orang-orang percaya di dalam Tuhan boleh berkata, dan ini adalah kesaksian nyata. Dia katakan bahwa Tuhan sebagai harta yang paling indah di dalam kehidupannya. Banyak kesaksian yang saya dengar, anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Tuhan. Semua hilang. Tetapi dengan keyakinan di dalam Tuhan, harta yang sesungguhnya adalah Tuhan di dalam kehidupan ini. Demikian Yeremia berkata di dalam kehidupannya, sekalipun saya meratapi Yerusalem yang jatuh pada tangan Raja Babel, sekalipun kondisi orang-orang di hadapan saya hidupnya keluar dari zona kebenaran, keluar dari hidup yang benar, hanya Engkau harta kesayangan di dalam hidupku, kata Yeremia. Ini ratapan yang kedua yang dinyatakan oleh Yeremia di hadapan Tuhan. Yang berikut, hal yang ketiga yang dilakukan oleh Yeremia di hadapan Tuhan ketika dia menghadapi suatu ratapan yang begitu mendalam. Ayatnya yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi
Sesuai dengan judul renungan tadi yang saya kasih, bahwa kasih di dalam pengharapan, kasih Allah tentunya ya, yang akan memberikan pengharapan. Berharap selalu kepada Allah. Karena kenapa? Pengharapan dari Tuhan tidak akan pernah mengecewakan siapapun juga. Tapi berharap kepada manusia, hidup akan kecewa, hidup akan sedih. Ini saya sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Dalam kondisi hidup yang memilukan, hidup yang begitu pahit, dia bisa berkata berharap selalu kepada Allah. Kita bayangkan kalau ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi saja, rasanya sedihnya itu setengah mati. Makan saja tidak selera, ya. Berbicara saja tidak selera kalau boleh, ya kan, apalagi yang sudah di masa hidupnya begitu melekat dengan orang yang dikasihi tersebut, sampai dia mengalami pilu yang mendalam. Tapi Yeremia dalam hal ini dia terus berharap dan berharap kepada Allah yang memberikan segala apa yang terbaik, apa yang terindah di dalam kehidupannya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi, dan ini yang menjadi perenungan kita, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang memilukan sekalipun, yang pahit sekalipun, yang menyedihkan sekalipun, bahwa percayalah Tuhan setia setiap waktu dan untuk mencurahkan segala apa yang menjadi kebutuhan kita sesuai dengan isi hati kita ketika kita bisa berkata di hadapan Tuhan, aku berharap kepada Allahku yang setia kepadaku. Ini yang dilakukan oleh Nabi yang bernama Yeremia. Dan ini juga yang disampaikan kepada orang-orang yang saya katakan tadi, yang saya temukan di sekeliling saya, baik di dalam komunitas yang ada. Jangan pernah berharap kepada manusia, dan itu akan mengecewakan. Berharaplah kepada Allah yang memberikan segalanya dalam kehidupan ini. Saya bangga ada di tengah-tengah komunitas. Saya bangga ada di dalam organisasi, meskipun itu berbeda sekte. Dan yang berikut, bagaimana atau rahasia untuk mendapatkan kekuatan dan jawaban dari Allah dalam kasih akan pengharapan, yaitu ayatnya yang ke-26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nantikan Tuhan. Jadi dalam hal ini manusia dituntut, orang percaya dihimbau untuk tidak kita terburu-buru dalam segala hal dalam kehidupan ini. Ya, jangan memaksakan waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jika kita bertindak di dalam kehidupan ini menghadapi segala tantangan yang begitu berat, menghadapi segala rintangan zaman, kita harus mengikuti aturan itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita, karena waktu Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Makanya kasih akan pengharapan, ya, kasih yang akan memberikan pengharapan. Jadi, saudaraku sekalian, waktunya Tuhan adalah waktu yang paling tepat. Dalam hal ini menanti-nantikan Tuhan. Ini yang dialami atau yang dilakukan oleh seorang nabi, yaitu bernama Yeremia. Dan lebih lagi dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan di sana bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya kan? Seumpama Raja Wali yang naik terbang
dengan kekuatan sayapnya. Dan memang benar, ketika kita mengikuti aturan mainnya Tuhan, aturan waktunya Tuhan, di situ kita menemukan kekuatan yang tiada bandingnya. Jadi di dalam kita menghadapi segala ratapan, menghadapi segala rintangan, menghadapi segala beban hidup, ikuti waktunya Tuhan. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya, nantikan Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi, saudaraku sekalian, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini, siapapun kita, dimanapun kita, baik orang yang kita temui, mungkin kita juga yang mengalami kondisi ini. Ada firman Tuhan pada malam hari ini yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. 4 hal tadi yang kita pelajari dalam konteks ini. Jadi, apapun yang membelenggu kehidupan umat manusia, kehidupan orang percaya di dalam hari-hari ini, firman Tuhan katakan kita hadapi dengan berani bersama dengan Tuhan. Ya, kenapa? Karena di sana kita akan mengalami suatu kelepasan, mengalami suatu kemenangan, dan Tuhan akan menuntun kita ke dalam hidup yang berkemenangan oleh kasih Allah di dalam pengharapan yang memberikan pengharapan sehingga kita mampu berkata di hadapan Tuhan seperti firman Tuhan yang berkata dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini yang dialami oleh nabi yang tergolong nabi besar, namanya adalah Yeremia. Di dalam segala ratapannya ada kekuatan yang luar biasa dialami oleh pribadinya di dalam Tuhan. Dia tidak larut dalam segala ratapan yang ada, tetapi justru di dalam segala kondisi yang menyedihkan itu, Tuhan memperhitungkan segala imannya di hadapan Tuhan. Oleh karena dia setia mengingat kasih setia Tuhan. Oleh karena dia menjadikan Tuhan sebagai harta yang terindah, harta kesayangan. Oleh karena Yeremia berharap selalu kepada Allah yang memberikan segalanya di dalam kehidupannya. Dan oleh karena Yeremia tetap setia menanti kedatangan Tuhan, menanti Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian halnya dengan kita Bapak-Bapak dikasih Tuhan. Firman Tuhan ini boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Karena ke depan firman Tuhan katakan hidup tidak baik-baik saja. Semua orang, siapapun dia, akan mengalami yang namanya kondisi ratapan, kondisi kesedihan, kondisi problema, kondisi masalah. Dalam hal ini, kita imani firman Tuhan, kalau Yeremia dapat mengalami hal yang luar biasa di dalam Tuhan, kita pun juga dapat menikmati hal yang sama, mengalami hal yang sama. Demikian renungan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, di dalam mengiringi Yesus. Haleluya. Ada satu lagu pujian berkata seperti dalam kitab Mazmur tadi yang dikatakan, dalam kitab Yesaya 40 ayat 31, itu ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang terbang terus dengan kekuatan sayapnya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Mari saudaraku, bapak-bapak yang terkasih, kita naikkan pujian ini dengan hormat, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kekuatan
adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Sekali lagi dari awal, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersamanya. Dari awal kita naikkan lebih indah lagi pujian ini, bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita, menghadapi segala tantangan zaman, menghadapi segala badai, menghadapi segala ratap tangis, menghadapi segala pilu, menghadapi segala kesedihan. Di sana ada kekuatan yang dari Tuhan memenuhi setiap kita. Haleluya. Bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersama. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersama Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak-bapak yang terkasih, benar seperti pujian kita berkata, seperti firman Tuhan berkata, bahwa segala masalah kita tidak melebihi segala kekuatan yang ada di dalam hidup kita. Kekuatan yang dari Allah, seumpama Raja Wali yang akan terbang tinggi, melayang tinggi, di mana ada kekuatan. Dengan kekuatan sayapnya, demikian orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Yeremia adalah seorang nabi yang hidup dalam ratapan yang ada, tapi dia tidak larut dalam ratapan, di mana ada kekuatan Allah yang sungguh luar biasa, karena dia mengingat kasih setia Tuhan lebih besar daripada ratapan yang dihadapi. Kasih setia Allah melebihi segala pilu yang diperhadapkan dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita. Berapa masalah-masalah kita, seberapa berat masalah yang kita hadapi, tetapi kekuatan dari Allah melebihi segala masalah yang kita hadapi, di mana kita akan diberikan kekuatan yang baru oleh Allah, dari Tuhan kita, seumpama Raja Wali yang terus terbang, melayang tinggi, melayang lebih jauh, lebih tinggi lagi. Demikian kita menghadapi segala tantangan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Ada kekuatan yang baru yang setiap saat diberikan kepada kita. Kita alami di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Kalau Yeremia bisa mengalami kondisi demikian, kita pun akan dapat mengalami kondisi itu.
Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia kita naikkan lagi pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus terbang tinggi, mengandalkan kekuatan Tuhan di setiap masalah yang kami hadapi. Dan kami berorientasi kepada firman yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kami, bukan kepada masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Amin Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayan tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi. Serahkan pada Bapak Gembala bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sebuah pertanyaan seturut dengan firman Allah. Apakah saudara adalah orang-orang yang ketika menghadapi persoalan yang berat, ketika menghadapi tantangan hidup yang besar, ketika saudara diperhadapkan dengan keadaan yang sukar dan seolah-olah tidak ada jalan keluar, apakah saudara apakah saudara pribadi yang selalu ingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan? Mari lihat hatimu, lihat hidupmu 10 tahun atau 5 tahun yang lalu hingga sekarang. Apakah kita pribadi-pribadi yang saat menghadapi masalah, saat menghadapi persoalan, saat kita diperhadapkan dengan keadaan yang sukar, ketika kita tersudut dan tidak ada jalan keluar, apakah kita pribadi yang selalu ingat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan? Sehingga saudara melangkah pada hal yang kedua, bahwa Tuhan adalah harta kesayangan saudara yang saudara jaga. Apakah saudara adalah pribadi-pribadi yang menganggap betul Tuhanmu itu adalah harta kesayangan yang saudara jaga, yang saudara pelihara, yang saudara perhatikan? Bukan hanya ketika engkau punya masalah, bukan hanya ketika engkau tersudut, bukan hanya ketika engkau jatuh dan gagal, tapi benar-benar harta kesayangan. Menjadikan Tuhan betul-betul harta kesayangan yang kita jaga, yang kita pelihara, yang kita perhatikan, yang tidak pernah kita abaikan. Saudaraku yang terkasih, mari tanya dirimu, apakah engkau sudah menjadikan Tuhanmu ini harta kesayanganmu hari ini? Maka saudaraku yang terkasih,
Kita bukan hanya ingat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Tuhan minta hari ini, jadikan Tuhanmu harta kesayanganmu yang sesungguhnya. Yang engkau jaga, pelihara, dan perhatikan. Apakah saudara adalah hal yang ketiga? Apakah saudara adalah pribadi-pribadi yang selalu berharap kepada Tuhan Allah yang tidak mengecewakan? Kalau hari ini saudara masih mengharapkan pertolongan dari manusia, kalau hari ini saudara masih mengharapkan bahwa pada hartamu, pada jabatanmu, pada pekerjaanmu, hari ini saudara mari lipatkan tanganmu, tekuk lututmu, berharaplah penuh kepada Tuhan. Sebab ada waktunya harta di dunia ini, harta yang kau miliki tidak dapat menolongmu. Ada saatnya uang yang saudara miliki tidak dapat menolongmu. Ada saatnya orang yang memperhatikan, orang yang bertanggung jawab dalam hidupmu, orang yang mengasihimu pun tidak dapat menolongmu. Tapi hanya satu pribadi yang tidak pernah terkendala menolong kita dalam segala keadaan. Dialah Tuhan. Jangan hanya berharap ketika engkau punya masalah, tapi berharaplah kepada Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Pertanyaan yang keempat, sebagai koreksi buat kita. Apakah kita adalah pribadi-pribadi yang selalu menanti-nantikan Tuhan? Lebih dari penjaga yang mengharapkan fajar pagi telah tiba. Bila saudara melihat penjaga-penjaga yang menjaga sepanjang malam, mereka selalu berharap fajar pagi segera tiba, karena beban mereka terlepas. Karena tanggung jawab mereka dapat selesaikan. Hari ini kalau engkau bekerja, hari ini kalau engkau diberikan tugas dalam pelayanan, bukan hanya ketika engkau berdiri melayani. Saudara, tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan bukan hanya saat engkau berdiri melayani. Tapi ketika engkau di rumah, ketika kita di dalam manapun, kita tidak diberikan tugas apapun, kita hanya duduk diam. Tugas itu tetap melekat, maka kita harus menantikan Tuhan. Bahasa saya, saudaraku yang terkasih, jangan ketika kita berdiri di mimbar, kita melayani dengan semangat, dengan girang. Lalu ketika kita duduk sementara orang lain memimpin pujian, lalu kita tidak bertepuk tangan dan tidak menyanyi dengan keras. Engkau tidak menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang selalu melakukan tugasnya. Baik saat ia bertugas ataupun ketika orang lain bertugas, tugasnya sama. Di mimbar ini, di jemaat tugasnya sama. Memuji, memuliakan Tuhan. Mengangkat tangan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita ingat kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan hari ini. Untuk kita diteguhkan, selalu berharap kepada Tuhan senantiasa. Untuk kita selalu diteguhkan, menjadikan Tuhan sebagai harta kekayaan kita. Untuk kita selalu diteguhkan, nantikan Tuhan di segala waktu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru
selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Inilah lirik yang digubah menjadi pujian saat firman Allah katakan, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Mari kita ingat dan tanamkan di hati kita, agar kita menjadikan Tuhan kita harta kesayangan yang kita jaga pelihara. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi, kasih Tuhan, kasih. Mari saya mengajak baik saudara yang di rumah maupun kita tempat ini, angkat kedua tanganmu. Ingat kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Selalu baru bagi kita setiap pagi. Oh, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami akan ingat dan tanamkan di hati, di pikiran kami dan di setiap langkah kami, bahwa kami punya Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan bagi kami. Selalu baru tiap pagi. Dan Tuhan, mari teguhkan hati kami untuk memandang-Mu sebagai harta yang terindah dan kami sayangi. Untuk agar kami selalu berharap, agar kami menjadi pribadi yang selalu menanti-nantikan Engkau di segala waktu. Bukan hanya ketika kami punya masalah, bukan hanya ketika kami datang dalam pergumulan yang berat kami menantikan Engkau. Tapi setiap pagi, setiap malam kami menantikan Engkau hadir dan berkarya dalam setiap rancangan, dalam setiap langkah hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, urapi, pakai dalam pekerjaannya, berkati dalam rumah tangganya, istri dan anaknya Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan, berkat dari Gunung Hermon itu mengalir ke bukit-bukit Sion. Berkat daripada mengalir seperti di kepala, minyak urapan di kepala Harun yang mengalir ke janggut dan jubahnya. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah kepada kami komisi pria yang saat ini mendengar firman-Mu, untuk supaya anak istri kami, cucu-cucu kami diberkati, menjadi orang yang diberkati karena kasih setia-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami hamba-Mu berdoa buat umat-umat-Mu yang hari ini terhalang untuk datang beribadah. Bila ada sesuatu persoalan, ada halangan, kelelahan, Tuhan yang pulihkan dan berikan kemenangan. Kerinduan kami Tuhan, komisi pria boleh datang beribadah secara onsite, secara penuh. Dan kami merindukan yang lain untuk boleh kembali beribadah
bersama-sama. Dan bagi kami yang datang beribadah saat ini Tuhan, teguhkan kami untuk kami minggu depan, kami pun kembali melangkah dalam ibadah onset di rumah-Mu. Dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh kegirangan, menikmati kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus yang akan kami berseru dalam nama Yesus. Roh Kudus memateraikan firman-Mu agar firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Dengan hati yang percaya dan mengasihi-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dikasih Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Saya diberkati Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya mencatat ya, setiap orang lain siapapun berkhotbah, saya membuka hati saya dan saya mencatat. Dan saya merenungkan dan belajar untuk menyimpannya di hati saya. Saudaraku yang terkasih, dari saya seperti itu. Nanti pengumuman selanjutnya Saudara Jeffrey akan umumkan. Mari. Mari saya harapkan saudara-saudara sekalian mengajak teman, komisi pria lain yang belum hadir untuk diajak besok kalau ketemu. Mari bergabung gitu secara onset ya. Haleluya. Shalom kaum pria semuanya. Sebelum itu kita akan memberikan persembahan dulu. Kita akan angkat satu pujian, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selama. Sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Haleluya, kita sudah memberikan persembahan terbaik. Pengumuman untuk minggu depan tanggal 22 April, pimpin pujian Bapak Andreas Ang, Sabtu depan. Sekali lagi pengumuman untuk pimpin pujian minggu depan tanggal 22 April Bapak Andreas. Dan pengumuman adalah tanggal 1 Mei kita ada ibadah gabungan kaum pria ya di Taman Royal ya. Oh ya, tanggal 1 Mei. Diingatkan kembali buat bapak-bapak yang hadir bisa chat di grup untuk konfirmasi. Senin jam 8 pagi ibadah. Senin jam 8 pagi ibadah di Taman Royal. Oke, pengumuman kedua adalah rencana kemarin kunjungan GPDI Depok ke sini, kita diminta ke sana, jadi kita akan hadir tanggal 13 Mei rencananya. Jadi diminta kesiapannya untuk kaum bapak, karena pelayanan semua dari kita, dari pemain musik, pujian, singer dari GPD Taman Cibodas, jadi dimohon kehadirannya dan daftarnya biar kita bisa atur mobilnya berapa yang bisa pergi, berapa orang dan siapa yang pemain musik, dan kita bisa atur di waktunya. Oke, paling itu aja. Umrohnya ada tambahan untuk umum? Oke, nggak ada tambahan lagi. Kalau gitu kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang semua yang bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang tadi, Ku Kan Terbang Tinggi Bagai Raja Wali. Ku kan terbang bagai Raja Wali dan
doa firman Bapak dan Erikson boleh doa ke depan. yang tinggi Bapak Erikson doa. dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Di akhir ibadah kami Tuhan, malam hari ini kami Komisi Pria yang ada Tuhan, kami boleh bersyukur, kami bersuka cita kalau Allah memberkati kami Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar Tuhan biar termeterai dalam hati pikiran kami, menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami akan kembali biar Allah yang memberkati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat ibadah kami besok. Ibadah anak sekolah minggu, sesi pertama, kedua, dan ketiga semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Allah. Allah yang menyertai semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau menghentar kami untuk datang di rumah Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara kami Tuhan yang tidak dapat hadir pada saat malam hari ini, kaum pria yang ada Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa kiranya dengan kuasa bilur-Mu Tuhan, menyembuhkan setiap pria yang sakit Tuhan, sehingga mereka membuat sukacita, mereka memperoleh mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan kami boleh di lain hari yang akan datang bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kalau Allah kami memberkati semua pemimpin kami Tuhan, baik dari tertinggi presiden, gubernur, wali kota, sampai dengan terendah Tuhan. Allah yang memberi hikmat, akal budi buat mereka, sehingga setiap kebijakan mereka Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kiranya Allah yang melawat kami, Allah yang memberkati kami, sehingga kami tiba di rumah kami semuanya Tuhan, dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami ini Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, kalau Engkau sudah pimpin sampai di akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu selalu baru dan tak pernah berkesudahan bagi kami. Maka dengan ini umat yang dikasih Tuhan, saudara yang beribadah di rumah secara onsite, yang beribadah online, dan yang kita yang ada di tempat ini yang beribadah onsite, tengadahkanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu, dan terimalah berkat damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dikasih Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk, berdoa secara pribadi, teguhkanlah hatimu, dan marilah kita selalu mengingat kebaikan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Jadikan Tuhanmu sebagai harta yang terindah. Berharaplah kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan di segala waktu. Haleluya. Amin. Akhirnya saudaraku yang terkasih, tetaplah setia beribadah dan patuhi protokol kesehatan pemerintah. Besok ibadah 1, 2, dan 3. Kalau saudara bisa beribadah 1 atau kedua, ketiga boleh. Salam Pantekosta, salam kemenangan. Haleluya.